dan kita niatkan iktikaf untuk hadir dalam majlis ilmu ini sambil kita menunggu waktu pelaksanaan sholat sunat syuruk. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan yang lain dan istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di akhir zaman seperti ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tentu tantangan yang paling utama yang alami Allah berikan pada diri kita dalam beribadah kepada Allah adalah tantangan godaan dari setan, musuh utama kita. Yang kedua adalah hawa nafsu yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam diri kita semua. Hawa nafsu ini sebenarnya merupakan bagian dari pelengkap, penyempurna dari diri manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, telah diberikan hiasan, diberikan penyempurnaan terhadap diri manusia itu adanya hubbus syahawat, cinta terhadap syahwat, yaitu cinta terhadap dunia. Nah, dari sinilah kemudian yang menjadi tantangan paling besar kita di akhir zaman ini adalah kecenderungan kita terhadap syahwat tersebut. Cinta yang berlebihan terhadap semua kenikmatan dunia. Cinta dunia itu boleh, itulah syahwat. Tetapi kita hanya diberikan kadar tertentu saja. Tidak boleh berlebihan, melebihi batas, melebihi ambang yang dibolehkan Allah. Kalau berlebihan, maka kita akan menuju kepada kehancuran, menuju kepada kerusakan. Dan itulah yang dihadapi oleh kaum muslimin di zaman ini. Dan ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang kaya, yang punya kenikmatan dunia yang banyak saja. Tetapi bahkan orang-orang yang Allah jauhkan dari dunia pun, banyak di antara mereka yang cinta terhadap dunia ini juga berlebihan. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah isyaratkan dalam sebuah hadis, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan, kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Ya. Tetapi walladzi akhsha alaikum an tuftaha alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan, kata beliau, adalah kalau dunia ini dibuka untuk kalian semua. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dunia itu sudah dibuka luar biasa. Dan itu bagian dari sunnatullah. Bahwa semakin akhir menuju ke zaman akhir, semakin berjalan kepada zaman akhir, maka banyak sekali kerusakan-kerusakan di dunia. Yang paling utama adalah dari masalah dunia ini. Ya. Maka dunia ini, kata Rasulullah SAW, akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan itulah yang kita rasakan sekarang. Ya, banyak di antara kaum muslimin ini ya memiliki kecintaan hubbud dunya yang berlebih-lebihan, yang pada akhirnya menghancurkan diri mereka semua. Ya. Dan cinta dunia seperti ini, rahimakumullah, merupakan pangkal dari semua kerusakan-kerusakan dunia, kerusakan-kerusakan umat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal, adalah sumber dari semua kesalahan dan maksiat di akhir zaman ini. Hampir semua kemaksiatan di akhir zaman itu pangkalnya adalah cinta terhadap dunia yang terlalu berlebih-lebihan. Ya. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sebelum muncul 7 perkara yang pasti akan kita hadapi semua. Lalu diantaranya beliau mengatakan, al-faqru mansiyan. Yang pertama adalah kemiskinan yang membuat lupa. Jadi ada orang miskin itu yang sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap akhirat. Dan itu banyak terjadi, kita rasakan sekarang. Ya, banyak orang tidak sholat karena alasan apa? Wah, banyak gawe. Ini masih banyak pelanggan sekarang. Ya, banyak urusan, banyak apa?
kemiskinan dia karena mencari dunia yang tidak seberapa sampai dia melakukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari akhirat, dari kewajibannya di dunia. Atau juga awil ghina mudghiyan, atau kekayaan yang sampai merusak. Ya, kalau tadi orang miskin, kalau ini orang kaya. Orang kaya yang diberikan kekayaan sampai hancur akhiratnya gara-gara kekayaannya. Tidak pernah puas, mencari terus, gak pernah berhenti. Ya, merasa dunia ini masih 1000 tahun di depannya. Ya, itu kerusakan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cinta dunia ini hadirin akan dirasakan bagi semua orang, tidak terkecuali. Yang kaya, yang miskin, yang alim, yang jahil. Orang alim juga banyak cinta dunia. Ya, di akhir zaman ini Rasulullah SAW sering menggambarkan ada bagian ulama yang digambarkan sebagai ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang merusak umatnya, bukan yang membimbing umat tapi malah merusak umatnya, yaitu yang digambarkan sebagai ulama usu, ulama-ulama buruk yang mencari dunia, yang menggunakan ilmunya untuk mencari kekayaan untuk dirinya, kenikmatan dirinya di dunia ini, yang pergi ke pintu-pintu penguasa, mengemis bahkan menjilat kaki-kaki penguasa dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Na'udzubillah min dzalik. Dan semuanya akan terkena. Ya, ketika umat Islam ini sulit mungkin disesatkan oleh setan dengan kekufuran, dengan kesyirikan, maka caranya adalah dengan memperbanyak keinginannya terhadap dunia. Dalam sebuah hadis yang kita mungkin pernah dengar, Rasulullah SAW menyatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu membawa seorang kepada kekufuran. Ya, di sebagian tempat, dan rahimakumullah, di desa-desa yang terpencil, bahkan tempat Al-Fakir sendiri di Natar, Lampung Selatan, ya, ada sebuah desa. Di desa itu sudah puluhan tahun yang lalu dimasuki oleh misionaris. Jadi dulu itu di sana itu rata-rata perkampungan yang miskin-miskin. Setiap desa pasti ada gerejanya. Padahal orang pengikut gereja nggak ada di situ. Paling 1 orang, 2 orang. Ya, kalau waktunya ibadah dimobilisasi dari berbagai tempat yang lain untuk hadir. Dan itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada sebuah tempat ya di salah satu desa di sana, beberapa belas orang semuanya sudah menggadaikan agamanya untuk sekedar bantuan sosial setiap bulan. Hanya sekedar untuk mungkin 10 kilo beras atau 2 kilo minyak, uang hanya beberapa. Akhirnya semua agamanya dijual sampai hari ini. Bahkan ada ustadz yang ikut serta di dalam hal tersebut. Menjadi orang-orang yang menjual agamanya, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sunnatullah. Bagian di akhir zaman seperti ini. Orang sudah tidak mampu dengan segala himpitan hidupnya, akhirnya dijual hanya untuk kenikmatan yang sesaat. Ya, itulah cinta berlebihan terhadap dunia. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati di akhir zaman ini. Semua orang kena. Semua kena, tergantung bagaimana dia mengatur dirinya. Bagaimana supaya kekayaan ini tidak bisa merusak diri kita? Para ulama banyak mengatakan, letakkan kekayaanmu itu ada di tangan, bukan di hati. Maksudnya di tangan itu apa? Ketika di tangan kita tidak terlalu peduli. Kalau di tangan datang, alhamdulillah. Pergi juga tidak apa-apa. Jangan terlalu kita merasa susah ketika rezeki itu tidak datang. Jangan kita terlalu serakah untuk mencari sebuah rezeki. Biasakan hidup kita biasa terhadap dunia. Ada, alhamdulillah kita bersyukur. Tidak ada juga tidak apa-apa. Sudah begitu. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Khususnya yang kaya-kaya. Sayyiduna Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Talha. Itu orang-orang kaya raya hadirin. Tetapi tidak sampai membuat dunia itu merasuki diri mereka, menghancurkan diri mereka. Ya, mereka orang kaya. Tapi tidak pernah dipikirkan kekayaannya. Kekayaan mengejar mereka, kata para ulama. Kekayaan dunia ini mengejar mereka, tapi mereka lari dari dunia. Subhanallah. Ya, ini yang diharapkan. Jangan diletakkan di dalam hati kita.
Jangan diletakkan dalam hati kita. Kalau kurang kita sedih, kalau banyak kita terlalu gembira. Ya, kalau hilang dicari-cari. Ya, coba saya kasih contoh sederhana. Saya kasih contoh sederhana begini hadirin. Kalau kita misalnya punya duit recehan, ya ada duit 2.000, 5.000, ya, habis kita belanja mungkin terus kita letakkan di meja rumah kita tiba-tiba hilang, ya, dicari-cari duit itu mana tadi, mana 2.000, ya bingung dia. Kira-kira hati kita merasa sedih atau tidak kalau kehilangan 2.000? Umumnya kita nggak sedih, cuma 2.000, mungkin diambil anak kita, ya. Seperti itulah seharusnya kita terhadap dunia. Ya, ada ya tidak apa-apa, hilang juga tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Nah, tapi ini kualitas yang masih 2.000 hadirin. Coba kalau yang hilang 100.000 gimana rasanya? Ada duit 100.000 ya di meja terus hilang. Mak mano rasuk itu? Ayo mana duit aku? Cari tanya sama uang rumah sama anak gitu marah-marah. Oh berarti kualitas dunia kita itu berarti 100.000 itu. Kualitas kita ini, cinta kita terhadap dunia udah keukur. Kalau 2.000 hakunillah itu untuk Allah sudah. Ya. 5.000 masihlah. 10.000 oke tidak apa-apa. 20.000 mulai mikir. Ya. 100.000 ribut satu hari habis-habis. Berarti kualitas iman kita dibandingkan dengan dunia ya sebegitu itu hadir. Baru 100.000. Ya. Bukannya berarti kita itu uang kita umbar bukan ya, tapi biasa sajalah, dapat alhamdulillah, hilang juga tidak apa-apa, anggap saja sudah sedekah ya. Begitu, seperti itulah kira-kira kita terhadap dunia. Kita ini gambaran kecil. Silahkan dipraktekkan di dalam usaha pekerjaan kita masing-masing. Bagaimana rasanya ketika sebuah bisnis hilang, sebuah keuntungan dunia hilang, rasanya seperti apa? Ya seperti itulah berarti kadar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa tanda yang menjadi indikasi diri seorang muslim itu sudah termakan cinta terhadap dunia yang berlebihan. Yang pertama adalah, ini yang paling utama, yang paling besar, dan yang paling sering dirasakan oleh kita semua. Apa itu? Pikiran orang tersebut setiap saat yang dipikirkan hanya dunianya saja. Pikirannya pada pekerjaannya, pikirannya pada keluarganya, anak istrinya, pikirannya kepada bagaimana rencana masa depannya, bagaimana dia cari keuntungan, bagaimana besok mau makan apa, nanti mau sarapan di mana. Ya, bagaimana kita pengen hari ini makan ini, besok pengen makan yang lain. Hari ini dapat keuntungan di sini, besok pengen yang lain. Dan semua itu sekarang ini ada di kepala kita masing-masing. Dan itu menunjukkan bahwa cinta terhadap dunia kita adalah besar. Pikiran kita terhadap dunia hadirin adalah berbanding terbalik dengan ingatan kita kepada Allah. Di otak kita ini punya kadar. Kalau diisi 50% dunia, berarti 50%-nya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bagus sekali untuk orang zaman sekarang ini. Kalau pikiran kita diisi 80% dunia, berarti kita hanya menyisakan 20% untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran kita 99% untuk dunia, hanya 1% untuk Allah berarti. Itu sunnatullahnya begitu. Ingat terhadap akhirat tidak akan bergabung dengan ingat terhadap dunia. Maka tinggal bagaimana kita mengaturnya. Apa contohnya, prakteknya seperti mana? Coba kita ketika datang duduk di masjid. Masih ada orang bahkan gara-gara di masjid, pikirannya masih dipikir. Badannya di masjid, tapi pikirannya di luar. Pikirannya di pasar. Pikirannya di kantor. Pikiran macam-macam. Badannya saja yang dibawa ke masjid. Ya, ketika sholat berdiri menghadap Allah, yang dia dirikan menghadap Allah cuma badannya. Pikirannya dia lepas, dia masih taruh di luar, nggak dipanggil. Ya, apa yang seperti ini bagus? Tidak bagus. Makanya Allah SWT tidak senang ada orang ibadah caranya begitu. Ibadah itu para ulama semua sudah nyatakan itu, dan kita semua tahu harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana?
Jangan kita buat ibadah kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita bawa ke sini, kita kelihatan ibadah, kita kelihatannya rajin luar biasa, tapi tidak penuh pikiran kita taruh sana. Di luar 80%, 20% ada di masjid. Makanya orang kalau ikhlasnya hanya ingat kepada Allah hanya 20%, dikasih pahala ya 20%. Banyak orang ibadahnya luar biasa, tapi kenapa tidak bisa merubah hidupnya? Karena itu tadi, ketika ibadah yang dia bawa hanya rangka badannya saja. Tapi pikirannya, hatinya, semua gelombang pikirannya taruh di luar semuanya. Akhirnya nggak dapat apa-apa hadirin. Kalau kita mau yang baik, zahir batin bawa ke sini. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya niat ya 1 jam ke depan ini badan saya, hati saya, pikiran saya untukmu ya Allah. Sedikit saja begitu hadirin kita bisa laksanakan, itu kualitas ibadah yang terbaik. Maka kita harus berusaha, ya, berusaha membuang, kita coba, dan ini memang susah. Itu yang saya katakan tadi, inilah tantangan besar bagi manusia di akhir zaman. Kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran harus memenuhi kebutuhan, pikiran bagaimana jadi orang kaya dan lain sebagainya. Akhirnya akhirat kita telantarkan, kita buang, kita tidak dapat apa-apa dari dunia ini. Kita tidak dapat apa-apa lagi juga dari akhirat. Ya, banyak orang bahkan datang ke sholat Jumat, ya, khususnya yang masih muda-muda duduk di belakang, ya, sibuk main HP, ya, subhanallah. Jumat cuma seminggu sekali, hanya setengah jam, paling lama 1 jam dia ada di masjid, tapi semuanya diletakkan di luar semuanya, subhanallah. Ini orang-orang yang sudah terlalu banyak terhadap dunianya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal yang seperti ini hadirin? Itulah yang selalu Nabi SAW ajarkan. Di dalam Quran banyak sekali ayatnya, supaya kita membuang jauh-jauh amal. Amal itu adalah harapan-harapan, keinginan-keinginan masa depan terhadap dunia ini. Saya berencana begini, saya mau ini, saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semua pengen itu nggak ada habisnya hadirin. Keinginan itu nggak pernah ada habisnya. Manusia, kata Rasulullah SAW, laukana libni adam wadiyan min zahab. Kalau manusia, anak Adam itu dikasih satu lembah isinya semua emas, masih cari yang kedua. Dikasih yang kedua, cari yang ketiga. Wala yamla'u batnu ibni adama illa turab. Tidak ada yang mampu membendung, mengisi perut anak Adam itu sampai penuh, kecuali debu. Maksudnya apa? Mati dimasukkan ke liang lahat, baru selesai. Jadi harus kita sedikit-sedikit kita buang hadirin, supaya ingatan kita kepada akhirat itu masuk. Jadi jangan kita pikirkan dunia terus. Minimal ketika kita sedang ibadah, sedang di masjid, sedang i'tikaf, ya, itu kita coba buang. Ketika kita sholat, tiba-tiba pikiran tentang sesuatu pekerjaan, buang. Jangan diikuti terus. Kalau tetap kita ikuti, nggak selesai. Ya, nggak akan selesai. Makanya itu yang dirasakan oleh setiap kita. Nggak pernah khusyuk dalam sholat. Karena apa? Membiasakan diri, membuka pintu untuk pikiran dunia ke dalam diri kita. Akhirnya di dalam ibadah yang paling penting seperti sholat saja, kita masih terus ingat sama dunia. Memang ini susah hadirin. Memang susah untuk membuang dunia dari pikiran kita, itu sangat sulit. Seorang ulama ada yang mengatakan, saya berjuang untuk khusyuk di dalam sholat saya selama 20 tahun untuk merasakan kenikmatan setelah itu dalam sholat, dalam khusyuk. 20 tahun dia berjuang. Jadi datang pikiran dunia dibuang, datang pikiran dunia dibuang, terus begitu. Lama-lama diri kita ini mulai terbiasa untuk tidak memikirkan dunia. Ya, ketika kita nggak mikir dunia, gimana? Apa yang kita lakukan? Pikirkan apa yang kita sekarang sedang lakukan. Kalau sedang baca, ya coba bayangkan bacaannya itu. Ya, kalau syukur-syukur kita bisa mentadaburinya, merenungkannya, lebih bagus lagi. Ya, kalau kita di masjid, usahakan dunia kita tinggalkan. Ya, memang problem kita semua, setiap hari semua orang pegang HP ini kan. Ini dunia kan ada di sini semuanya. Semuanya orang bawa ini. Tapi kalau memang terpaksa, niatkanlah kita bawa HP ini untuk kebaikan.
Jangan kita buka kecuali yang kaitannya dengan ibadah kita. Ya, jangan misalnya kita di masjid masih ngurus dunia kita. Coba lepaskan dulu sebentar. Berikan diri kita untuk Allah sebentar. Sebentar saja. Paling berapa waktu sih? Ya, paling berapa waktu? Jadi yang pertama adalah hilangkan harapan-harapan terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diantaranya mengisyaratkan la yulhihimul amal. Ada orang yang tidak dilalaikan dengan harapan-harapan yang terlalu besar, yaitu cinta terhadap dunia. Ya. Kemudian yang kedua hadirin, ada yang bisa kita lakukan juga adalah dengan cara khalwat. Wah, ini udah tingkat tinggi kalau khalwat. Khalwat itu artinya menyendiri. Ya. Dan khalwat ini hadirin subhanallah adalah sebuah cara yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin dekat akhirat di dalam agama kita saja, tapi dalam agama lain juga ada. Misalnya orang-orang dulu itu ada yang namanya bertapa, pernah hadirin dengarkan? Bertapa, dapat apa, pengen apa, menyendiri dia, fokus. Ya, itu ternyata di dalam kita juga ada penyendirian hati kita. Tapi tentu secara umum memang sama, kita menyendiri. Tapi kan caranya lain setelah itu. Kita fokus ini memikirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bersikap. Ketika seorang khalwat itu hadirin, dia akan berusaha memutus semua keterikatan dunia. Maka ketika seorang khalwat misalnya di sebuah tempat, di sebuah ruangan, tidak boleh ada sesuatu pun yang berkaitan dengan dunia. HP harus dimatikan, taruh di luar, semuanya. Dan dia harus menyiapkan waktu tersebut hanya untuk Allah SWT. Pekerjaan semua sudah selesai. Urusan dunia sudah selesai, baru dia bisa masuk khalwat. Di dalam khalwat itu dia cuma berzikir. Bahkan kadang-kadang hanya diam saja. Merenungkan dirinya. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan berwudu. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atau ibadah yang itulah khalwat. Dan itulah yang sebenarnya kita praktekkan dalam i'tikaf kita. I'tikaf itu kan merupakan bagian kecil daripada yang namanya khalwat. I'tikaf itu kita dilatih untuk memberikan diri kita zahir batinnya kepada Allah, ditempatkan di masjid. Makanya kita ketika i'tikaf di masjid tidak ada amalan tertentu. Orang silakan i'tikaf, mau ngaji Quran boleh, zikir boleh, sholat boleh, bahkan tidur juga boleh. Tidur juga boleh selama masih ada di tempat khalwat, di tempat i'tikaf yaitu masjid. Silakan, gak apa-apa. Ya, nah begitu. Jadi kita berusaha menyendirikan diri kita, memutus diri kita dari keterikatan dunia supaya lepas ini dunia sedikit-sedikit dari diri kita. Itu perlu dilatih. Ya. Kemudian rahimakumullah, yang kedua yang merupakan ciri atau tanda seseorang sudah termakan daripada dunia yang berlebihan adalah yang disebutkan ulama adalah mencari dunia ini dengan segala cara meskipun hal-hal yang diharamkan. Banyak di antara kita ini mencari rezeki alhamdulillah sudah halal ya. Tapi kadang-kadang kalau di depannya ada rezeki yang besar, nikmatan besar harus dicapai dengan yang haram, kadang-kadang diterabas. Ya, apalagi kalau ada orang yang memang tidak peduli sama halal haram. Ya, di zaman ini Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan di akhir zaman nanti ada sebuah masa yang orang itu tidak peduli apakah dia itu dapat hartanya dari halal atau haram. Orang-orang awam sekarang bicara ya, cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Nah sekarang tadi ngomong begitu. Cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Itu akhirnya semuanya diambil oleh orang itu. Padahal hadirin rahimakumullah, kalau kita kembalikan kepada nasihat Rasulullah SAW, tidak ada sebuah rizki apapun yang kita dapatkan atau yang Allah berikan kepada seseorang, baik kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya, kecuali itu Allah berikan aslinya dalam keadaan halal. Dan rezeki itu sudah ada ketetapannya, sudah ada kadarnya yang akan datang sesuai waktu dan tempat yang Allah tentukan, bukan sesuai kita. Cuma kita ini sering tidak sabar, ingin cepat-cepat, tergesa-gesa mencari kekayaan itu yang akhirnya kita pakai segala cara untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita, la yahmilannakum istibta'u rizqin ala an tatlubuhu bimaksiatillah.
Jangan sekali-kali, la yahmilannakum, jangan sekali-kali. Ini penekanan ini dari Rasulullah. Jangan sekali-kali. Istibta'u rizqin, terlambatnya rizki, ala an tatlubuhu bima'siyatillah, lalu kalian mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah. Itu yang terjadi sekarang. Banyak orang mendapatkan rizkinya yang haram gara-gara terburu-buru. Padahal kalau kita terburu-buru, kalau memang rezeki pasti datang kepada kita. Bukan dengan kekuatan kita dapat rezeki kita ini. Kita bisa jadi orang kaya, sukses dalam hidup itu bukan karena titel, bukan karena pendidikan, bukan karena kekuatan, jaringan dan bukan, hadirin. Itu semuanya Allah yang kasih. Dengan kekuatan kita ataupun tidak. Makanya banyak orang tidak sekolah tapi jauh lebih kaya dari yang sekolah. Betul? Banyak begitu. Saya punya teman di Palembang ini, SD saja tidak lulus, tapi kaya raya. Masya Allah, kaya raya. Ada teman-temannya yang lain, tetangga-tetangganya bos-bos, tapi kekayaannya masih kalah sama orang ini. Padahal dia SD saja tidak lulus. Subhanallah. Ya, itu Allah kasih. Ada cerita dulu yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika beliau ini, ya, ada urusan pergi naik kuda ke sebuah tempat yang cukup jauh, ya. Kemudian beliau sampai di rumah orang yang beliau tuju. Kemudian beliau turun dari kudanya itu, ya, lalu mau dia ikatkan, tiba-tiba ada pemuda di situ. Wahai Amirul Mukminin, ya. Disambutlah, ya. Beliau kemudian menawarkan diri pemuda itu. Wahai Sayyidina Ali, biarlah kuda ini saya jaga, ya. Saya jaga sampai engkau urusannya selesai. Oh, silakan, saya juga nggak lama-lama kok, minta tolong ya dijaga ini kuda saya. Ya, akhirnya masuk situ. Sayyidina Ali masuk. Subhanallah, Sayyidina Ali ini ternyata urusannya panjang, lama. Ya. Nah, kemudian pemuda ini kemudian kemasukan pikiran kotor. Ya. Karena Sayyidina Ali ditunggu nggak keluar-keluar, akhirnya apa? Kudanya dibawa pergi. Kudanya dibawa pergi. Ya, singkat cerita, Sayyidina Ali ini sudah ketika mau selesai dari urusannya, ingat dia, subhanallah, kuda saya titipkan sama pemuda tadi itu. Udah lama ini. Dari pagi sampai siang. Waduh, kasihan saya. Ya sudah, nanti kalau gitu saya rencananya mau saya kasih dia uang 2 dinar. Uang 2 dinar itu mah besar, hadirin di zaman itu, 2 dinar, ya. Karena rasa terima kasih, nanti mau saya kasih 2 dinar. Ternyata tidak lama setelah itu beliau selesai urusan, kemudian keluar, kudanya dan orangnya sudah nggak ada. Ya bingung, mana ini pemuda, cari mana nggak ketemu. Akhirnya dia melihat ada seseorang, sudahlah ini 2 dinar, tolong kamu belikan saya kuda, ya, belikan saya kuda, ya, sekalian pelananya, saya mau pulang. Ini duitnya 2 dinar, ya. Akhirnya orang itu pergi ke pasar, ya, beli kuda, cari pelana di pasar, akhirnya dapat dia bawa. Ternyata kuda yang dibeli adalah kudanya Sayyidina Ali. Ya, lalu dia tanya, kamu tadi beli dari siapa ini? Oh, di sana tadi ada pemuda begini-begini. Ya Allah, itu tadi yang jaga kudanya. Ya, subhanallah. Jadi pemuda itu dapat 2 dinar, ya, dari hasil menjual barang yang haram yang tidak dia miliki. Akhirnya dia dapat rezeki itu sebagai rezeki yang haram. Padahal kalau orang itu mau sabar sebentar menunggu kudanya Sayyidina Ali, 2 dinar juga dia akan dapatkan. Cuma karena terburu-buru, akhirnya dia dapatkan rezeki secara yang haram. Makanya hadir kita sabar saja. Kalau memang rezeki kita pasti datang, itu rezeki kita. Ya, bagaimanapun caranya Allah yang sudah atur. 1001 cara Allah bisa mendatangkan rezeki untuk kita. Yang penting kita tetap berusaha, ya, beramal yang soleh. Kita tetap melakukan cari rezeki yang halal. Pasti semua kebutuhan kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua keperluan kita, hadirin, sudah ditanggung oleh Allah. Silakan bapak-bapak, nggak usah khawatir. Yang punya anak mau sekolah, yang anaknya sakit segala macam, nggak usah khawatir. Semua kebutuhan kita itu sudah ada yang menjaminnya. Rizki anak kita dan rizki kita sama tidak? Lain. Anak kita kalau misalnya sakit mau sekolah, dia punya rizki sendiri dari Allah, bukan dari kita. Kita ini hanya perantara. Ada cerita juga, hadirin, dari tempat kami di Natar sana. Ada orang pedagang, sukses, Masya Allah, punya toko besar, ya, kaya, orang kaya, sukses, ya. Suatu ketika dia sudah tua, tokonya ini mulai menurun, ya.
Padahal dia merasa nggak ada saingan. Dan dia melakukan usahanya dengan semangat seperti biasa. Lalu kita ngobrol-ngobrol, ya, dia cerita-cerita, Ustadz begini, saya punya toko ini. Lalu kita coba, tapi saya sudah tua begini, padahal anak saya semua yang dulu saya biayai segala macam sudah selesai, sudah punya pekerjaan masing-masing, punya rezeki masing-masing. Tapi kok malah seharusnya secara ekonomi, kalau kita dulu punya anak yang kita biayai, yang kita kasih modal, seharusnya kalau sekarang anak itu sudah lepas, sudah mentas, berarti kan seharusnya kekayaan kita semakin banyak. Tapi kok ini kebalik. Yang kita biayai itu sudah lepas semua, anak-anak kita sudah besar-besar semua, malah sekarang kekayaan kita makin menurun. Apa sebabnya? Oh, ternyata sebabnya dulu Anda itu ketika jadi kaya karena masih menanggung rezeki anak-anak. Dulu anak-anak bapak ini punya rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak punya pekerjaan, nggak punya cara, maka dibuatlah bapaknya itu sebagai perantara rezekinya. Jadi bapaknya mendadak jadi orang kaya. Bukan kaya karena kaya memang rezeki dia, karena kaya rezeki anaknya. Anaknya mulai satu lepas, dia sudah menikah, punya pekerjaan sendiri, ketutup keran rezekinya satu. Yang kedua juga begitu, ketutup lagi. Akhirnya ketika ketutup semua, tinggal rezeki bapak itu sendiri. Ternyata rezeki bapak sendiri itu kecil, sedikit. Akhirnya tokonya pun turun. Mau dia cara apapun, dengan dia melakukan tindakan apapun, pasti turun. Itulah sunnatullah begitu. Jadi hadirin, gak usah kita, jangan takut punya anak banyak, nanti anak banyak susah pendidikannya, susah rezeki. Yang menanggung rezeki anak kita itu kita atau Allah? Allah. Itu yang harus kita kuatkan di dalam diri kita. Yang ketiga, rahimakumullah, bahwa tanda di antara orang yang terlalu cinta dunia itu adalah serakah. Sudah dikasih rezeki, sudah diberikan kecukupan, masih cari yang lain. Dan itu kebiasaan manusia begitu. Gak pernah puas, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Lau kana libni Adam wadiyan min dzahab. Seandainya seorang anak Adam Allah kasih satu lembah isinya semuanya emas, dia mencari yang kedua. Dan tidak pernah puas keinginan anak Adam itu sampai perutnya, sampai mulutnya diisi dengan tanah. Udah selesai, sudah mati. Maka hadirin, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi hal ini adalah merasa cukup, merasa qanaah. Sudahlah, sudah cukup. Apalagi mohon maaf, di antara kita ada yang sekarang secara hukum syariat, secara hukum alami, sudah lebih cenderung untuk pergi kembali kepada Allah. Sudah tua lah istilahnya. Kita ini kan punya alarm hadirin, alarm terhadap hidup. 40 tahun alarm pertama. Ya, karena 40 tahun itu sudah melewati 2/3 masa, kalau kita barang sekarang, expired time. Waktu masa berlaku. Masa berlaku kita di dunia ini berapa lama? 60 tahun. Masa berlaku itu. Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini kata Nabi 60 sampai 70. Berarti kita itu masanya. Sekarang sudah 40 tahun, sudah 2/3 lewat, kita diingetin, siap. Mulai keluar uban. Ya, badan mulai capek-capek, sakit-sakitan, itu semuanya peringatan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah seperti itu, usia sudah semakin mendekat, sudahlah mulai tinggalkan dunia, mulailah kembali kepada Allah. Apa sih yang kita cari dari dunia ini? Mau cari masih duit jutaan itu, miliaran, mau kita bawa ke akhirat? Banyak di antara kita hadirin subhanallah, ada orang kaya simpen duit itu di dunia, simpen di bank atau di macam-macam, malas bersedekah, malas membantu, susah kalau dimintain sesuatu dari orang lain, gak punya rasa sosial yang tinggi, punya saudaranya susah dibiarkan saja, tetangganya susah dibiarkan saja, subhanallah. Pada duitnya numpuk di bank. Ya Allah, ini kalau dia mati misalnya besok atau seminggu lagi, kira-kira mau dibawa semua apa? Duit itu ditransfer ke akhirat? Gak bisa. Kalau kita pingin hidup kita itu nyaman hadirin, semakin kita sudah mau dipanggil Allah, semuanya diserahkan lagi kepada Allah SWT. Apalagi kalau kita punya tanggungan sudah lepas semua. Seperti cerita bapak tadi itu.
Ini sudah punya rezeki semua. Sebagian kita itu ada yang dihasut, yang dibuat pikiran sesat oleh setan. Kamu banyaklah duit, kamu nanti bagus tinggalkan anakmu kaya daripada anakmu miskin. Itu memang benar, perkataan Nabi begitu. Cuma yang disebutkan itu dalam hadis itu, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah karena anak-anaknya kecil-kecil, anaknya miskin dan perempuan semua saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu anaknya perempuan ketika Nabi menasihatinya itu. Lebih bagus kamu sisakan, jangan, karena beliau mau wasiat semua hartanya mau disedekahkan, nggak boleh. Paling banyak sepertiga, sisanya untuk anak. Lebih bagus kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya, karena anak-anak Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu masih kecil-kecil dan perempuan semua. Tapi kalau anak kita sudah besar semua, untuk apa kita banyak-banyak kita simpan duit itu? Untuk apa coba? Kalau mau nyimpen itu nyimpennya di akhirat. Kata Nabi, uang itu ada 3 macam. Ada uang yang kita jadikan makanan, maka akan habis setelah kita makan. Ada uang yang jadi barang, yang kita pakai, rezeki kita sesuai dengan yang kita pakai. Baju kita pakai sekarang, inilah rezeki kita. Nanti besok baju ini dicuci, tahu-tahu hilang. Berarti bukan rezeki kita lagi. Yang kita pakai itu pas kita pakai, itulah rezeki kita. Lalu ada uang, kata Nabi SAW, yang kita cari itu hanya sekedar perantara saja. Jadi apa uang perantara itu? Kita nyari susah-susah, banting tulang waktu kita habis cari duit. Ternyata duit itu bukan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Karena kita nggak taruh di akhirat. Akhirnya duit itu hanya duit untuk lewat kita. Kita ini transit saja. Duit itu habis itu dibagi ke keluarga kita setelah kita mati. Rugi kita hadirin. Rugi. Kalau mau simpan uang, simpanlah di akhirat. Apalagi kalau kita sudah waktunya itu 40 tahun ke atas, sudah mulai harus nabung ke akhirat. Ya begitu. Yang terakhir adalah rahimakumullah, di antara kita supaya terhindar daripada cinta dunia adalah harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya perasaan apa yang kita cari ini adalah karena kekuatan kita. Tidak ada dengan kekuatan kita. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang namanya jabatan, nggak ada yang namanya titel, nggak ada yang namanya ijazah, nggak ada yang namanya, nggak ada. Semuanya rezeki dari Allah. Banyak orang bapaknya kaya, dia miskin. Banyak. Ada bapaknya kaya, bapaknya miskin, dianya kaya. Banyak. Banyak orang dokter, pekerjaannya biasa saja. Ada sarjana jadi, mohon maaf, gojek kadang-kadang. Kan nggak sesuai dengan ilmunya. Banyak begitu hadirin. Maka rezeki itu semuanya Allah yang atur. Kita harus pasrahkan kepada Allah, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Syukur itu bagaimana? Kita pakai harta kita sesuai keinginan Allah. Jangan dipakai untuk maksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya syukur. Dan itu yang harus selalu kita tanamkan sebagai bentuk kita ini tidak terlalu berlebihan terhadap dunia yang sedang kita rasakan ini. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, di hidup kita, di akhir hidup kita ini, yang entah kapan kita akan dipanggil, yang muda yang tua sama saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan dalam hati kita, memberikan pencerahan dalam hati kita semua. Kita dibimbing untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada yang lain. Kita diberikan kekuatan untuk dekat kepada akhirat dibandingkan dekat kepada dunia. Mudah-mudahan setiap rizki yang Allah berikan kepada kita atau melalui kita menjadi sebuah rizki yang halal, yang barokah, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakan wasi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wa la ma'na wa la halan syatan wal mahruma. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.